Jujur aja, kami dari Aliansi Aksi Juta Buruh juga tidak ingin terjebak oleh aksi-aksi pertarungan antar sesama kaum buruh. Karena sejujurnya lawan kita adalah kekuasaan yang menindas, bukan sesama para buruh. Dan itu menurut saya konteks yang sangat memalukan dan kita menghindari akan kejadian-kejadian itu. Dan tadi seperti yang disampaikan tadi Pak Koordinator maupun Bang Egy tadi bahwa sesuai dengan kesepakatan hasil rapat kemarin mengantisipasi ketika Mahkamah Konstitusi tidak menjalankan fungsinya sebagai pemberi keadilan bagi rakyat Indonesia. Jadi kalau masih ada yang mendukung itu adalah undang-undang hanya untuk kepentingan oligarki dan kaum pemodal. Dan tentu saja keputusan MK ini melegitimasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 adalah keputusan rekor terburuk daripada Mahkamah Konstitusi, juga undang-undang terburuk yang dibuat oleh DPR RI dan Presiden Jokowi. Ini undang-undang terburuk sepanjang masa selama 78 tahun Indonesia merdeka, 7 kali ganti presiden. Ternyata di tahun 2023 ini, karena ini undang-undang Omnibus Law bukan tentang tenaga kerja saja, bukan tentang tenaga kesehatan saja, tapi semua aspek ada di dalam undang-undang Omnibus Law. Oleh karena itu, turun untuk semuanya. 10 Desember hanya ada satu tuntutan: cabut seluruh Omnibus Law jahanam atau lengserkan Jokowi. Oleh karena itu, kita tetap istiqomah untuk melawan siapapun. Menaik. Oke, kawan-kawan semua sambil menunggu PPMI sini, Bang. sambil menunggu para pimpinan untuk datang di sini, bahwa memang hari ini jujur aja keputusan MK ini sangat mengejutkan kita. Walaupun mengejutkan, tapi kita sudah prediksi dengan adanya pergantian dari Hakim Aswanto kemarin, sehingga kita berpikir bahwa sekarang sudah tidak ada lagi yang bisa dipercaya, baik itu lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Mahkamah Konstitusi sebagai benteng konstitusi harusnya bisa menempatkan dirinya sebagai benteng konstitusi dan tentunya harus berpihak kepada rakyat. Namun yang kita saksikan adalah mereka telah melakukan mencari pembenaran-pembenaran terhadap apa yang menjadi pelanggaran konstitusi yang didalilkan oleh kita sebagai pemerintah. Dan kita jujur aja, kami dari Aliansi Aksi Juta Buruh juga tidak ingin terjebak oleh aksi-aksi pertarungan antar sesama kaum buruh. Karena sejujurnya lawan kita adalah kekuasaan yang menindas, bukan sesama para buruh. Dan itu menurut saya konteks yang sangat memalukan dan kita menghindari akan kejadian-kejadian itu. Dan tadi seperti yang disampaikan tadi Pak Koordinator maupun Bang Egy tadi bahwa sesuai dengan kesepakatan hasil rapat kemarin mengantisipasi ketika Mahkamah Konstitusi tidak menjalankan fungsinya sebagai pemberi keadilan bagi rakyat Indonesia, maka kami dari kaum buruh Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Aliansi Aksi Juta Buruh akan melakukan mobilisasi besar-besaran pada Hari Hak Asasi Manusia Internasional. Kami akan turun besar-besaran dengan tuntutan itu tadi. Saya disampaikan bahwa pemerintahan ini sudah tidak bisa dipertahankan lagi, dan kita akan meminta kepada Presiden Jokowi untuk segera mundur dari jabatannya. Sekaligus juga dalam kesempatan ini kami minta, karena Mahkamah Konstitusi sudah tidak bertindak sebagai Mahkamah Konstitusi tetapi malah menjadi Mahkamah Kong Kali Kong, Mahkamah kalkulator, maka sebaiknya dibubarkan saja karena semuanya sudah disfungsional. Hanya satu saja bagi rakyat Indonesia adalah kekuatan rakyat Indonesia, kekuatan massa, dan kekuatan massa itu ada kepada kaum buruh. Dan kaum buruh Indonesia, saya minta lagi, ini kekuatan massa, ayo kita semua sama-sama turun keluar dari pabrik-pabrik, turun ke jalan bersatu dengan kaum petani untuk menuntut agar Presiden Jokowi segera mundur dari jabatannya. Saya kira itu jawaban paling relevan daripada ketidakadilan yang kita alami bersama-sama terkait masalah keputusan Mahkamah Konstitusi yang sama sekali kami tidak bisa menerima. Kami menolak putusan Mahkamah Konstitusi yang dibacakan tadi oleh 9 hakim, dan kami tahu dan kami ucapkan terima kasih kepada Pak Wahidudin Adams, Ibu Eni Salisra, siapa lagi? Pak Soehartoyo yang masih amanah dan istiqomah menjaga
marwah Mahkamah Konstitusi, dari godaan cuan, dari godaan jabatan, dari godaan intimidasi, dari rejim-rejim laknat ini. Jadi jujur aja kaum buruh sangat kecewa dan terpukul, dan kita akan mengulang aksi ini dengan massa yang lebih besar lagi, karena ini jujur aja tidak bisa dibiarkan. Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja telah melegitimasi perampasan tanah-tanah rakyat, juga telah menghancurkan masa depan kaum buruh. Jadi kalau masih ada yang mendukung itu adalah undang-undang hanya untuk kepentingan oligarki dan kaum pemodal. Dan tentu saja keputusan MK ini melegitimasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 adalah keputusan rekor terburuk daripada Mahkamah Konstitusi, juga undang-undang terburuk yang dibuat oleh DPR RI dan Presiden Jokowi. Ini undang-undang terburuk sepanjang masa selama 78 tahun Indonesia merdeka, 7 kali ganti presiden. Ternyata di tahun 2023 ini kita rakyat Indonesia hanya menikmati undang-undang buruk yang dibuat secara ugal-ugalan, amburadul, brutal, dan melanggar konstitusi. Sekali lagi kami tegaskan, Aliansi Akses Juta Buruh menolak keputusan Mahkamah Konstitusi yang dibacakan tadi. Itu sama sekali tidak menggambarkan para ahli-ahli hukum. Jadi sebaiknya seluruh fakultas hukum bubar aja lah, karena percuma saja profesornya aja modelnya kayak begini, ya kan? Ini pertanggungjawaban secara ilmu pengetahuan, pertanggungjawaban secara agama, pertanggungjawaban secara jabatan, pertanggungjawaban secara konstitusi, semua dilanggar hanya untuk kepentingan kaum pemodal. Dan kepada kaum buruh Indonesia, tetap semangat, kita terus berjuang. Kita akan naikkan eskalasi gerakan kita ini sampai nanti pada tanggal 10 Agustus dalam rangka Hari Hak Asasi Manusia Internasional. Kita akan turun besar-besaran dengan tuntutan cabut Undang-Undang Omnibus Law, atau kita minta Jokowi mundur dari jabatannya. Mungkin ada yang disampaikan Bang Gigi, silakan. Ya, dari kaum wanita dulu, singkat jelas. Pegang. Sepertinya semua sudah jelas ya. Yang jelas kami sebagai rakyat, terutama emak-emak yang memang terdampak langsung dari semua kebijakan yang dikeluarkan oleh Jokowi yang cacat nalar buat kita semua. Saya hanya menghimbau untuk semua emak-emak yang ada di Indonesia turun ketika kami minta turun. Turun aksi semua. Karena ini Undang-Undang Omnibus Law bukan tentang tenaga kerja saja, bukan tentang tenaga kesehatan saja, tapi semua aspek ada di dalam Undang-Undang Omnibus Law. Oleh karena itu, turun untuk semuanya, untuk mama semuanya, dari manapun, dari elemen siapapun, oke? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Niko, silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini adalah hari kekecewaan bagi rakyat Indonesia, di mana Mahkamah Konstitusi sudah berubah menjadi Mahkamah Kong Kali Kong. Kita sangat kecewa dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang menggolkan Undang-Undang Haram Jadah, Undang-Undang Biadab, Undang-Undang Jahanam, Undang-Undang yang hanya memiskinkan rakyat Indonesia. Tapi kekecewaan itu akan kita bawa, akan kita balas. Kami mengundang kepada seluruh elemen bangsa, baik itu petani, buruh, nelayan, kaum miskin kota, supir, ojek, mahasiswa, pelajar, pedagang, dan siapapun kamu yang ingin menyelamatkan negeri ini. 10 Desember kita tunjukkan kawan, people power sejati. 10 Desember hanya ada satu tuntutan: cabut seluruh Omnibus Law Jahanam atau lengserkan Jokowi. Mundur. Itu sudah menjadi kewajiban kita kawan-kawan. Kita tidak perlu lagi takut-takut, kita tidak perlu ragu-ragu, kita tidak perlu lagi khawatir. Hidup hanya sekali saudaraku. Setiap kehidupan pasti ada kematian. Namun sebelum kematian itu tiba menjemput kita, maka berjuanglah sekeras-kerasnya, berjuanglah sekuat-kuatnya untuk generasi setelah kita. Tetap semangat kawan-kawanku, tetap semangat saudara-saudaraku. 10 Desember adalah Hari HAM Internasional. 10 Desember nanti, apakah Jokowi mencabut Omnibus Law
atau hari terakhir Jokowi sebagai kepala negara. Camkan itu. People power akan menjawab ini. Salam dariku, Niko Silalahi. Dari saya, kebanggaan perlu disampaikan. Karena sebagai pendiri PPMI tahun 98, tepatnya 3 Maret 98, sekarang sudah kurang lebih 25 tahun, masih semangat yang luar biasa. Lahir kader-kader seperti Daeng Wahidin, lahir seperti teman-teman yang tadi ada di sini, ada Niko dan lain-lain. Ini kebanggaan yang luar biasa. Oleh karena itu, kekuatan satu lagi adalah jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mengganti rejim, Allah lah yang menggantinya. Oleh karena itu, kita tetap istiqomah untuk melawan siapapun yang akan kita harus lawan. Dalam hal ini tentunya Presiden Jokowi sebagai satu presiden yang diamanahkan oleh bangsa Indonesia, tetapi tidak menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itulah 10 Desember insya Allah gerakan semakin kuat dan semakin diridhoi oleh Allah dan terjadilah perubahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.